Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemat bagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jadi belakangan ini viral ya, muncul tokoh yang begitu populer di mata netizen yang namanya lah Guru Gundul dengan tampilan tampilan islami lah, pakai peci segala macam itu kan, yang tampaknya memang beliau ini sepertinya orang yang cerdas, orang yang banyak pengetahuannya gitu kan. Cuman kalau saya kemudian lihat videonya ini aneh ya teman-teman. Beliau ini pernah jadi apa sih gitu kan, terus latar belakang pendidikannya apa dan pernah meneliti apa, seakan-akan kalau bercerita itu semacam seorang peneliti dan seorang profesor gitu kan. Ya sebetulnya sih sah-sah saja yang bikin konten ya. Cuman tampaknya kan kesininya ya mungkin tuntutan konten apa ya, senggol kanan senggol kiri, kemudian mengajak berdebat ke sana sini gitu kan. Nah untuk yang sebetulnya saya nggak ngerti ketika berdebat itu yang diperdebatkan ya masalah-masalah yang diangan-angan dia, karena nggak ada literaturnya di itu kan. Harusnya kan literaturnya ada gitu kan, umpamanya ini penelitian ini nih gitu kan. Kalau orang berpendidikan itu kan ada ini literaturnya apa nih gitu kan. Saya mau membuat tape, kemudian ini referensinya apa, ini karya si A tentang teknik membuat tape, bukunya ini gitu kan. Kalau ini dalam angan-angan cuman berdebat ngalor ngidul, dan yang lebih parahnya lagi ini memang kan kebanyakan yang digesek-gesek kan yang berkaitan sama religius gitu kan, yang kemudian memang dipancing untuk menjadi perdebatan. Dan yang lebih parah lagi yang dari religiusnya juga ngeladenin gitu kan. Ngapain, terus gimana mau ketemunya yang seperti itu kan. Nah teman-teman, oleh karena itu saya cuman mengingatkan lah teman-teman, yang seperti itu nggak ada manfaatnya untuk kita. Apa manfaatnya kalau yang nonton orang-orang yang religius, nggak ada gunanya karena nggak ketemu gitu kan. Apakah itu bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pikir enggak gitu kan. Terus untuk apa gitu kan diladenin juga gitu kan. Gak usah direspon, karena memang saat ini memang muncul banyak tokoh-tokoh yang ya kita nggak tahu ya teman-teman. Yang intinya akhirnya menimbulkan mereka berkumpul berdebat itu sebetulnya ya intinya akhirnya timbul perselisihan, konflik yang terjadi justru ada di kemudian internal umat Islam. Kita nggak pernah tahu, memang di akhir zaman pasti akan banyak muncul tokoh-tokoh yang intinya ya hobinya ya gesek kanan kiri, yang memang dalam sejarah juga sudah ada tokoh-tokoh yang seperti itu. Kita nggak ngerti ini ya teman-teman, siapapun ya kita semua berlindung daripada fitnah akhir zaman gitu kan, yang mana Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya beliau sangat khawatir ya terhadap umat yang ditinggalkan beliau, kan munculnya orang-orang yang munafik yang pandai bicara. Kita nggak tahu, saya nggak menuduh siapapun sebagai seorang munafik, bahkan kita pun kemudian bisa termasuk dalam orang-orang munafik, karena orang munafik ini kan sejatinya orang-orang Islam, orang Muslim yang ya kita juga yang dari dasar hatinya yang paling dalam sebetulnya juga nggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, juga nggak suka sama Islam gitu kan. Yang jelas kita semua nggak tahu, dan bisa jadi kita pun, saya sendiri pun kalau kemudian nggak hati-hati bisa termasuk ke dalam orang yang munafik. Artinya kita butuh berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri khasnya orang munafik adalah kemudian salah satunya menebar fitnah, perselisihan, friksi di internal umat Islam. Dan itu terjadi sejak zamannya Rasulullah SAW. Itu fitnahnya luar biasa. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma khafu alaikum ba'di ulu munafikina ala mulasan. Yang artinya seperti berikut. Sesuatu yang aku khawatirkan di atas kalian sepeninggalku nanti adalah munculnya orang-orang munafik yang ala mulasan, pandai bicara. Oleh karena itu saya nggak menuduh siapapun, bahkan saya ataupun teman-teman yang nonton video ini pun bisa kita terperosok menjadi orang yang munafik. Oleh karena itu kita berhati-hati, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri khasnya adalah kemudian menimbulkan perselisihan, friksi di dalam umat Islam. Apakah kemudian kita dengan berdebat kemudian akan menyadarkan
kita dari A berhadapan dengan si B akan menyadarkan si B gitu kan, si B bisa menyadarkan si A, kan nggak ketemu ya. Ujungnya kalau di negeri kita ini ya perselisihan, lebih baik kita hindari ya teman-teman, seperti itu. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Salam seduluran dari channel YouTube-nya Pak Digun.